Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani fillah, azzallahu wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Riyadhus Shalihin, babul hath ala tathabbut fima yaquluhu wa yahki. Bab yang membicarakan tentang anjuran agar seseorang itu melakukan cross check berita, cross check informasi. Tatsabbut itu menverifikasi, menyelidiki berita ini benar apa hoax. Ya, kalau bahasa sekarang itu hoax. Berita apa? Hoax. Berita benar apa tidak benar. Jadi ketika kita mendengar satu informasi, kita harus tatsabbut. Demikian pula ketika kita menyampaikan sebuah berita yang kita dengar, itu lebih ditekankan lagi untuk tatsabbut, untuk melakukan verifikasi. Jangan menjadi orang yang mudah menyebarkan berita, dan itu akibatnya fatal bagi orang yang bersangkutan. Jangan mudah menyebarkan berita yang dia dengar. Jangan mudah mendengarkan atau menyampaikan berita, setiap berita yang kita dengar itu akan menjadi bumerang bagi orang yang bersangkutan. Maka seorang muslim adalah orang yang sangat berhati-hati, terutama dalam menyampaikan berita, menyampaikan informasi. Orang yang tidak peduli ketika menyampaikan informasi ke orang lain, apakah informasi ini benar atau tidak, maka orang tersebut telah mengalami kemunduran, ya, dalam persoalan iman atau lemah imannya. Orang mukmin yang kuat iman itu cirinya salah satunya adalah berhati-hati, dalam segala hal berhati-hati. Kalau kita ini tidak berhati-hati, pokok asal ada berita sebar, ada berita sebar, itu mohon maaf, satu menunjukkan ketidakcerdasannya dia, karena dia mudah dibohongi. Yang kedua, menunjukkan juga tidak kuat imannya, bukan orang mukmin yang baik. Ini yang menjadi problem di kalangan kita. Terkadang kita itu kurang tatsabbut, padahal tatsabbut itu perintah Allah. Ya, kita mau melawan kezaliman dengan menyebarkan berita hoax, tidak akan hilang kezaliman itu. Mau melawan kezaliman dengan kezaliman juga, ya sama. Menuduh si sana zalim, tapi kita juga terkadang berbuat zalim dengan apa? Menuduh dengan tuduhan yang tidak ada pada dia. Itu kezaliman juga. Dan itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya. Ini ayat sudah menjadi kewajiban kita untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Apa-apa yang kita tidak tahu ilmunya, diam. Jangan bicara, jangan komentar, apalagi ikut
terlibat menyebarluaskan, padahal kita gak ngerti apa-apa. Itu kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Karena semua anggota tubuh kita nanti akan ditanya di hadapan Allah. Kalau kita satu saja berita kita sebarkan dan itu tidak benar, itu akan berat di hadapan Allah. Bagaimana kalau 10, 15, 20 kalau bendino menyebarkan berita hoax? Satu saja itu akan berat itu. Apalagi kalau berita itu menyangkut kehormatan manusia, kehormatan seorang. Maka Allah beri tuntunan kepada kita biar selamat. Apa yang kita tidak punya ilmu, tidak perlu kita terlibat masuk di dalam pembicaraannya. Oh, saya bukan ahli agama, ya berarti saya menengahi wis. Lebih baik bicara hal-hal yang sudah jelas pasti. Oh, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli kesehatan, wis berarti dalam pembicaraan urusan medis ini saya tidak usah terlibat. Itu selamat, Pak. Tapi kalau semua wilayah kita masuk padahal kita gak pernah baca, gak pernah duduk di kalangan para ilmuwan, gak pernah terliti, tidak pernah sekolah dalam sekolah yang memang itu menjadi pembicaraannya, itu nanti bukan saja berbahaya, kita akan dituduh berbohong, tapi berbahaya yang paling fatal itu berbahaya tatkala apa? Tatkala kita mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Maka orang beriman itu banyak diam sebetulnya, apalagi zaman fitnah sekarang. Zaman yang mana kebohongan itu terkadang seolah-olah menjadi kebenaran, kebenaran dianggap bohong. Orang kalau tidak hati-hati di zaman sekarang ini, dia akan masuk dalam lingkaran setan itu. Kebohongan demi kebohongan dia akan terlibat. Jadi hati-hati. Maka kalau tidak ada kepentingan, maka jangan terlibat di dalam itu. Ya, bicara masalah politik yang kita tidak bisa nyentuh sebetulnya. Kalau kita memang itu bisa kita terlibat di dalamnya, kita bisa memperbaiki, dan memang berita itu memang betul-betul ada faktanya memang demikian, dan itu kalau disebarluaskan itu memberikan manfaat, bukan membuat orang saling curiga, maka silahkan. Kalau hal-hal yang kita tidak bisa menjangkau, ya akhi, lebih baik urus urusan rumah tangga kita itu lebih baik. Ya, saya sampai pernah menasihati seorang ibu-ibu mempertanyakan berita tentang urusan nasional. Saya bilang, wallah ya, antum urus rumah tangga dulu aja, suaminya, dapurnya, ojo urus waktu tambah stres gitu orang. Tanya ini bener nggak? Ini gimana negara ini? La haula wala quwata illa billah. Artinya ya kegelisahan itu wajar, kita semua gelisah. Tapi kemudian memikirkan, kemudian gimana tidak bisa, gimana mau diapain lagi ya? Kembali lagi kepada pendidikan keluarga. Tanamkan pendidikan di mana generasi-generasi kita yang akan melakukan perbaikan. Jadi jangan terlibat di dalam persoalan-persoalan, satu yang kita tidak punya ilmu, yang kedua tidak ada manfaatnya kalau kita terlibat, tidak ada manfaatnya, tidak berubah apa-apa. Khawatir jatuh pada perbuatan menggunjing, jatuh pada perbuatan fitnah, jatuh pada perbuatan menuduh tuduhan yang tidak benar. Ya, berita ini pengelolanya itu banyak. Ada orang yang mengelola berita tujuannya baik, ada yang tidak baik, dan yang tidak baik itu banyak sekali. Karena masing-masing punya kepentingan. Bahkan yang seolah-olah menampilkan berita Islami terkadang tujuannya bukan untuk menegakkan Islam. Tujuannya untuk memukul lawan politiknya. Itu harus hati-hati. Itu harus hati-hati. Terlihat seseorang kelihatan wah Islam, ternyata itu politik.
Nanti diketahui kapan? Ya dari perjalanan politiknya. Ya, sebagai orang awam, orang yang ya kekuasaan kita ini hanya pada level rumah tangga, RT RW, ya itulah yang kita usahakan. Kecuali kita punya suara, silahkan, dan memang terukur. Jadi Allah ingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kemudian Allah juga mengingatkan kita semua dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat. Tidak ada satu lafaz yang kita lafadzkan, yang kita ucapkan kecuali tercatat, dan tidak hanya dicatat kemudian selesai. Lah, tercatat dan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kamu mencela fulan ini gimana ini? Oh, kalau sudah hari kiamat tidak bisa lagi, Pak. Saya mau minta maaf di dunia. Lah, khalas, selesai. Kamu menuduh si fulan, kamu menuduh si alan, itu semua catatan itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ini juga memberi peringatan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam berbicara, untuk berhati-hati dalam berucap, untuk berhati-hati. Sekali lagi di zaman sekarang ini, banyak diam itu lebih selamat daripada banyak bicara. Termasuk banyak mendengar itu lebih selamat daripada banyak berkomentar di medsos. Kecuali kalau kita bukan kirim berita-berita politik yang gak jelas, tapi kita kirim ajaran-ajaran Islam, ajaran akidah, ngajak orang untuk menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW, ngajak orang untuk beretika, berakhlak dengan akhlak Islami, ngajak orang untuk meninggalkan perbuatan syirik, ngajak orang untuk mencari ridhonya Allah. Itu lebih baik daripada antum nge-share berita-berita yang memang itu dibuat oleh para politikus yang tujuannya hanya untuk mencari keuntungan politik, walaupun terkadang diangkat seolah-olah ini membela Islam. Maka orang muslim itu sangat berhati-hati. Ini bab yang memang sangat penting untuk kita bahas dan juga penting untuk diingatkan. Al-hathu ala tathabbut. Setiap berita harus tathabbut dulu, diverifikasi benar apa tidak. Dan kita hidup di zaman penyebar berita ini, orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat media-media kita itu. Walaupun undang-undangnya itu, media-media itu harus mendidik, memberikan edukasi, tapi semuanya tidak ada dijalankan. Setiap media itu punya tujuan apa? Tujuan tergantung pemiliknya siapa, kecenderungan politiknya apa. Tidak ada kebenaran, kejujuran lah. Sedikit sekali itu media-media yang betul-betul netral. Lah kita jangan sampai dibawa ke situ. Maka seorang muslim sekali lagi dia berhati-hati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddits bi kulli ma sami'." Kata Nabi, cukuplah seseorang itu berdusta. Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta kalau dia menyampaikan setiap berita yang dia dengar. Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta kalau dia menyampaikan setiap berita yang dia dengar. Dia pasti berdusta. Maka di sini peringatan buat kita sekali lagi bahwa berita-berita yang kita terima jangan langsung di-offer ke orang lain. Tatsabbut dulu. Kalau kita model orang yang dapat berita share, kata Nabi dusta dia pasti jatuh dalam perbuatan dusta. Bahkan bisa menjadi pendusta kalau berita yang dia sebarkan banyak kebohongannya.
Dan sangat tidak enak sekali, berbahaya sekali ketika kita di hadapan Allah, ketika kita dianggap sebagai seorang pendusta. Orang bisa jatuh dalam perbuatan dusta kalau dia suka men-share, ya, menyebarkan berita. Setiap dengar berita sebar, setiap dengar berita sebar. Itu kata Nabi SAW, dia akan berdusta. Maka di sini peringatannya, pelajarannya, jangan sampai kita menyebarkan semua berita yang kita dengar. Dari Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, "Man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis dan dia tahu bahwa ini adalah dusta, jadi dia menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat itu, tidak pernah mengucapkan hadis itu, maka dia adalah salah satu dari pendusta. Dan ini merupakan perbuatan dusta yang paling berat sanksinya nanti di hari kiamat. Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Ini juga termasuk peringatan buat kita ketika kita mendengar atau mendapatkan tulisan, mendapatkan kiriman tulisan yang membawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyantumkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pastikan bahwa itu memang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengamini dan menyebarkan tulisan yang dinisbahkan kepada Nabi padahal itu bukan berasal dari Rasulullah SAW, alias itu hadis palsu. Dan betapa banyak hadis palsu yang tersebar sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Hati-hati juga ya. Biasanya ciri hadis-hadis palsu itu yang terlalu berlebihan kalau bicara soal pahala, terlalu berlebihan biasanya. Atau kalau bicara sanksi terlalu berlebihan ya. Itu. Atau yang jelas-jelas bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Maka jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan menyebarkan hadis-hadis palsu. Apalagi kalau antum dipaksa, ini antum harus sebarkan, kalau tidak sebarkan dapat musibah. Nah, ya akhi, hadis-hadis ini sudah diteliti oleh para ulama. Allah Azza wa Jalla menciptakan para ulama alul hadis yang mana keberadaan mereka untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran terjaga, hadis-hadis Nabi terjaga, sehingga terpisah ya, dipisahkan oleh para ulama mana hadis yang betul-betul bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana hadis yang secara sanad ya, ada kelemahan, tadi disebut dengan hadis-hadis lemah, dan mana hadis yang sebetulnya bukan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali tersebar hadis-hadis palsu. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha anna imra'a qalat ya Rasulullah inna li dharrah fa hal alayya junahun in tashabba'tu bin zawji ghayra alladhi yu'tini. Asma berkata, ya Rasulullah, ya, yakni ada seorang wanita yang bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini istri yang dimadu oleh suami saya. Fahal alayya junahun, apakah
dosa bagi saya kalau saya merasa puas, ya, merasa puas dari suamiku dengan sesuatu yang dia tidak memberikan kepada saya, min zauji ghairal ladzi yu'tini. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbiz zur. Orang yang pura-pura kenyang, pura-pura mendapatkan sesuatu padahal dia tidak punya sesuatu, itu seperti orang yang memakai dua pakaian kebohongan. Seperti orang yang memakai pakaian kebohongan. Artinya di sini afadal hadis anna tadhahara al-insan bima laysa fihi yaj'aluhu min al-kadzdzabin fima yaj'aluhu min al-kadzdzabin, bahwa seseorang yang pura-pura yatadhahar, pura-pura menampilkan sesuatu yang sebetulnya dia tidak punya, itu dia tidak ada itu, maka dia disebut termasuk orang-orang yang berdusta. Alal muslim ayaltazima bihaqiqati amrihi min ghairi tadlis atau tazwir atau taghyir lima'alim syakhsiyatihi. Maka bagi seorang muslim hendaknya dia senantiasa menunjukkan hakikat perkaranya tanpa tadlis. Tadlis itu penipuan, ya, menunjukkan sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu gak ada. Au tazwir, melakukan pemalsuan. Au taghyir, perubahan terhadap apa yang ada di dalam dirinya. Contohnya, orang menunjukkan pakaian kezuhudan, penampilannya terlihat zuhud agar dia dipuji, disebut sebagai orang yang zuhud, padahal hatinya tamak terhadap dunia, perilakunya tamak terhadap dunia. Itu seperti orang yang pura-pura kenyang padahal dia tidak kenyang, pura-pura punya padahal dia tidak punya. Atau orang yang menampilkan penampilan seolah-olah dia kaya padahal dia tidak kaya, tujuannya agar dia disebut kaya. Intinya kita ini harus bersikap apa adanya. Jadi orang itu ya jadi dirinya. Tidak perlu kita mau memoles diri kita dengan topeng, dengan sesuatu yang sebetulnya itu bukan hakikat dari diri kita, bukan hakikat dari kita. Oleh karena itu ikhwani fillah, hati-hati kalau kita tujuannya niat, ini kembali kepada niat. Kalau kita tujuannya pakai kopiah, kemudian pakai jenggot umpamanya, pakai surban, pakai ini, tujuannya bukan untuk menjalankan sunnah, tapi tujuannya agar dibilang alim, maka ini itu pasti akan menjadikan penampilannya itu sebagai perbuatan yang akan menyiksa dia, sebagai dosa besar, karena dia membohongi manusia. Atau dia menggunakan pakaian itu tapi kemudian dia tidak menunjukkan hakikat seperti orang muslim yang baik, hanya untuk sebagai, yaitu kembali untuk mendapatkan penilaian orang, padahal dia tidak seperti itu. Pakai pakaian umpamanya yang lusuh, padahal kalau lihat fulus, wah
Sudah tidak bisa hilang itu. Bahkan sholat pun hilang terus fulusnya itu. Itu artinya apa? Pakaiannya dengan karakternya, dengan mentalnya berbeda. Makanya ketika seorang itu betul-betul menampilkan ya itulah dia. Tidak dibuat-buat. Ketika dia menampilkan pakaian Islami, dia memang ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada niat yang lain. Dan dia pun berusaha untuk betul-betul menjalankan. Sikapnya, perbuatannya, lisannya dia samakan dengan penampilannya. Sehingga tidak jatuh pada sikap yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang memakai pakaian kebohongan. Ini berbeda ikhwani fillah dengan orang yang menutup kefakirannya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menjaga kehormatan diri. Ini berbeda. Berbeda dengan orang yang pura-pura kaya untuk menyombongkan diri. Ada orang yang menutup kefakiran, dia fakir, dia tidak punya, tapi dia tutup, dia tidak ingin tunjukkan di hadapan orang. Tujuannya apa? Untuk menjaga kehormatan diri. Tujuannya apa? Agar dia bisa lebih tawakal kepada Allah. Dia ingin berdiri di atas dua kakinya. Itu berbeda. Berbeda dengan orang yang pura-pura kaya agar disebut kaya padahal dia fakir. Dia tidak punya apa-apa. Maka orang yang tidak menampakkan kefakirannya, dia hidup biasa, dia seolah-olah tidak butuh atau tidak kekurangan, padahal hakikatnya dia kekurangan. Tujuannya agar dia terus bisa mencari dengan keringatnya sendiri, dia terus bertawakal kepada Allah. Ini yang dipuji di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ini namanya bukan pura-pura, tapi memang dia sedang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, karena manusia terbaik itu manusia yang bisa berdiri di atas dua kakinya sendiri. Dia bertahan, dia sabar. Dia tidak ingin bergantung kepada orang. Itu yang terbaik. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang tidak terlihat mereka sebagai orang fakir. Manusia gak ngerti kalau orang ini butuh, karena dia tidak minta-minta. Padahal dia butuh, dia ada kebutuhan-kebutuhan, dia punya hajat banyak, tapi dia tidak tunjukkan di hadapan orang. Ini yang justru di dalam agama kita itu termasuk orang yang paling berhak mendapatkan sedekah kita daripada orang yang minta-minta. Maka seorang muslim itu harus sensitif, harus peka, melihat orang, oh ini orang butuh sebetulnya. Dan orang-orang seperti itu yang harus dibantu. Bukan orang-orang yang memang malas, kemudian hanya mengandalkan minta-minta. Itu beda ikhwani fillah, itu namanya bukan pura-pura kaya, tapi memang dia ingin menjaga kehormatan diri, dan itu bagian dari perintah agama. Kemudian bab bayani ghaldi tahrim syahadatiz zur. Bab bayani ghalad. Penjelasan tentang ghalad itu besarnya, tahrim haramnya, yakni sangat-sangat diharamkan, besarnya dosa syahadatiz zur, kesaksian palsu. Ini salah satu akhlak yang sangat buruk, menjadi saksi tapi kesaksiannya palsu. Dia bersaksi bahwa fulan ini bersalah padahal fulan tidak bersalah. Dia bersaksi fulan ini telah mencuri padahal fulan tidak mencuri. Atau sebaliknya, dia bersaksi bahwa fulan ini baik, fulan ini masya Allah, fulan ini taat, padahal dia tahu dia fulan ini tidak taat, tidak takwa kepada Allah. Itu syahadatuz zur, kesaksian palsu. Orang mukmin tentunya punya karakter as-sidq, kejujuran. Dia jujur dalam berucap, dia jujur dalam bersaksi. Sekalipun terkadang kejujuran itu pahit buat dirinya atau pahit buat keluarganya, dia tetap jujur. Itu orang manusia hebat. Karena terkadang kita ini kalau sudah menyangkut
diri kita, menyangkut keluarga, itu terkadang sudah kehilangan neraca keadilan. Objektif itu sudah mulai pudar kalau sudah menyangkut diri dan keluarga. Terkadang subjektif ya, pandangan-pandangan subjektif yang kita pertontonkan sampai kita jatuh pada persaksian palsu. Dan ini termasuk salah satu dosa besar yang paling besar. Dan dosa besar ini sebagaimana kita akan baca sudah diingatkan berkali-kali oleh Rasulullah SAW, yang kata para ulama peringatan berkali-kali Nabi itu menunjukkan bahwa nanti umatnya banyak yang jatuh pada kesaksian palsu. Antum lihatlah pengadilan-pengadilan ya. Dan juga tidak hanya pengadilan-pengadilan resmi, termasuk kehidupan kita. Terkadang orang sudah kehilangan prinsip atau sudah melenceng dari prinsip keadilan, kejujuran. Allah Azza wa Jalla berfirman, wajtanibu qaulaz zur, ya, dan jauhilah perkataan palsu. Kemudian Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Kemudian Allah juga berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian Allah berfirman, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu itu selalu mirsad, memantau. Kita ini tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantauan yang tidak hanya dipantau, tapi pantauan yang memang betul-betul akan menghitung semua perbuatan kita, perkataan kita. Kemudian Allah berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur. Ketika Allah Azza wa Jalla berbicara tentang hamba-hamba Allah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang beriman, mereka salah satu sifatnya atau cirinya adalah orang-orang yang tidak bersaksi palsu. Kemudian dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kalian dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa besar yang paling besar. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Nabi mensetarakan syirik dengan durhaka. Demikian pula di dalam Al-Quran banyak ayat yang mensejajarkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Disejajarkan, bukan diletakkan di nomor dua, disejajarkan. Perintah mentauhidkan Allah dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan kedudukan orang tua kita itu sangat tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka kita harus meninggikan kedudukan mereka. Maka pelanggaran terhadap haknya orang tua itu termasuk dosa besar yang paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qul bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian. Nabi ketika menyampaikan dosa-dosa ini, dosa syirik dan durhaka ini, beliau sambil bersandar. Muttaqi. Fajalasa, kemudian beliau merubah posisinya, tidak bersandar, duduk tanpa bersandar. Faqal, kemudian beliau bersabda, ala wa qaulaz zur, ala wa qauluz zur. Termasuk dosa besar yang paling besar adalah ucapan dusta, ucapan palsu, saksi palsu, dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fama zala yukarriru hatta qulna laitahu sakat. Nabi terus mengulang-ulang sampai kami berharap, ya Allah, kapan Nabi diam? Kapan Nabi diam? Terus beliau mengulang-ulang, wa qaulaz zur, qaulaz zur, qaulaz zur. Kata para ulama, pengulangan qaulaz zur, perkataan palsu ini, dusta ini
menunjukkan besarnya dosa orang yang bersaksi palsu, yang berkata-kata dusta. Ya, saksi palsu pasti berdusta. Dia menyaksikan, ya, menjadi saksi akan sesuatu yang dia sampaikan tidak sesuai faktanya, tidak sesuai hakikatnya. Oh, fulan tidak bersalah, padahal dia tahu ini bersalah. Fulan benar, padahal dia tahu ini benar. Itu qaul zur. Dan Nabi SAW mengulang-ulang memperingatkan kita, ala wa qaul zur wa syahadatiz zur, kata Rasulullah SAW. Perkataan palsu, kesaksian palsu. Pengulangan Nabi ini SAW li bayani 'azimi khatriha 'ala al-ummah, bahwa dosa ini sangat berbahaya bagi umat. Umat masyarakat kalau sudah kehilangan kejujuran, yang tersebar adalah kesaksian palsu, perkataan dusta, kedustaan, rusak masyarakat tersebut. Maka Nabi mengingatkan kepada umat Islam, li bayani 'azimi khatriha 'ala al-ummah wa shiddati 'adabi sahibiha yaumil qiyamah. Dan pengulangan Nabi ini untuk menunjukkan besarnya atau kerasnya siksa pelakunya pada hari kiamat. Anna abghadadh dhunubi ila Allah Ta'ala al-isyraku billahi thumma 'uququl walidain. Dosa yang paling dibenci oleh Allah adalah dosa syirik kepada Allah, dan kemudian dosa durhaka kepada kedua orang tua, kemudian perkataan palsu, perkataan dusta dan kesaksian palsu. Ini juga harus menjadi perhatian kita, terutama ketika kita menjadi saksi atas konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka jangan sampai kedekatan kita kepada seseorang membuat kita kehilangan kejujuran. Demikian pula jangan sampai kebencian kita terhadap seseorang membuat kita kehilangan prinsip kejujuran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum, siapapun dia, membuat kita tidak adil. Kata Allah, i'dilu, berbuat adillah. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar kita letakkan di timbangan kebenaran, kita akui itu kebenaran. Yang salah kita letakkan di timbangan kesalahan, siapapun yang melakukan itu, bahkan dari orang yang kita cintai. Itu adalah keadilan. Kalau salahnya 2, dia ngomong salahnya 2, jangan dilebihkan. Salahnya 2 kita katakan enggak, dia salahnya 5. Kita sudah kehilangan timbangan keadilan. Kata Allah, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Ketakwaan itu dengan keadilan itu saling berdekatan. Orang bertakwa pasti adil. Kalau dia kehilangan keadilan, dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga peringatan buat kita semua. Memang berat, ikhwani fillah, ya. Kalau sudah diuji dengan urusan diri pribadi, urusan keluarga, itu ujiannya berat. Ujiannya apa? Ujian kejujuran kita itu berat sekali. Ya. Nanti urusan anak dengan orang lain, itu disitulah keimanan kita diuji. Kita ini tetap gak berpegang dengan agama Allah ketika menghadapi masalah-masalah itu, atau sudah kemudian lari dari aturan-aturan Allah. Kalau kita jujur dan kejujuran menguntungkan kita, itu wajar. Semua orang berani jujur. Tapi kalau kejujuran itu bisa merugikan kita, atau bahkan keluarga kita, atau bahkan putra-putri kita, disitulah kejujuran, keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada seorang wanita terhormat yang mencuri, kemudian diberi sanksi, dia diberi sanksi harus potong tangan. Lalu ada beberapa sahabat yang ingin melobi agar wanita ini tidak dipotong tangan, karena dia termasuk wanita yang terhormat, dari kabilah yang terhormat. Sahabat berpikir, gimana ini bisa
membatalkan saksi untuk wanita ini. Maka salah seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW maju melobi Nabi SAW, meminta Nabi untuk membatalkan saksi. Marah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hancurnya umat sebelum kalian. Ya, ini juga peringatan bagi kita dan negara kita. Hancurnya umat sebelum kalian. Ini salah satu faktor kehancuran umat. Jika orang yang terhormat yang melakukan pencurian mereka biarkan. Namun jika orang itu tidak punya kehormatan atau rakyat biasa, mereka tegakkan hukuman atasnya. Itu yang menyebabkan sebuah negara, masyarakat itu hancur. Lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat yang luar biasa, pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita yang mengaku mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wallahi law sariqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya putriku Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya dia. Ya Allah. Lu putri anak dibela-bela lah, salah khalas, dia salah. Fulan musuh saya benci, benar, dia benar. Hadzal muslim. Muslim yang akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau masyarakat kita sudah kehilangan keadilan, kejujuran, melihat soal kedekatan tanpa melihat kebenaran, khalas ya seperti ini, kita akan lemah. Ya, wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.